Banyak orang beranggapan bahwa NLP itu digunakan untuk memanipulasi orang lain gitu, Coach. Emang benar itu mitos, Coach? Betul. Waduh. Nih luar biasa nih saya berani mengatakan manipulasi betul. Kenapa saya berani mengatakan ada betul? Tapi bukan dalam konotasi yang negatif. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Sarif yang akan membahas seputar NLP untuk bisnis. Nah, buat teman-teman pasti penasaran kan, apa sih mitos-mitos yang terjadi di ilmu NLP? Bahkan fakta-faktanya tuh sebenarnya seperti apa sih? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Lumayan. Oke, gini Coach, jadi ini kita bakal bahas mitos-mitos apa aja sih yang ada di NLP gitu ya Coach ya. Nah yang pertama tuh ada mitos NLP adalah manipulasi, di mana banyak orang beranggapan bahwa NLP itu digunakan untuk memanipulasi orang lain gitu Coach. Emang bener itu mitos Coach? Betul. Waduh. Nih luar biasa nih saya berani mengatakan manipulasi betul. Kenapa saya berani mengatakan ada betul? Tapi bukan dalam konotasi yang negatif. Apa sih arti manipulasi? Membohongi? Yakin memanipulasi itu membohongi? Kayak menutupi yang sebenarnya. Menutupi yang sebenarnya atau ngebuka segala sesuatu supaya dia mengikuti maunya kita, betul? Bukankah wanita bermake up juga menutupi segala sesuatu dan memanipulasi juga? Bukankah kamera juga ketika badannya sebenarnya ada perutnya tapi diminta jangan ada perut? Iya. Itu juga memanipulasi kan? Iya benar. Jadi sebenarnya pengertiannya kalau saya melihatnya bukan manipulasi, tetapi lebih tepatnya adalah mind control. Di mana saya bisa melakukan mengontrol seseorang atau percakapan seseorang sehingga orang bisa mengikuti maunya kita apa. Jadi ketika kita berbicara pada orang, misalnya orang itu mengalami ketakutan, bisa nggak saya mengontrol pikiran dia supaya dia menghilangkan rasa takutnya? Atau ketika lagi mempersuasi orang, membujuk seseorang, orang yang tadinya sebenarnya pengen beli tapi dia ragu, tapi saya gunakan teknik mind control atau bisa bicara dengan teknik hipnosis, hypnotic language pattern tertentu, orangnya jadi percaya dengan saya. Bukankah itu hal yang bagus? Iya. Tapi bukan dalam konteks barang jelek saya buat jadi bagus, tidak begitu. Tapi bagaimana saya bisa mengendalikan percakapan sehingga orangnya tertarik berbicara dengan saya. Itu kata kunci. Berarti kalau misalkan NLP ini sebenarnya memanipulasi dalam hal, kalau misalkan hal-hal yang kurang baik ibaratnya. Mempengaruhi lah bahasa kerennya, mempengaruhi. Kalau manipulasi kan kelihatannya negatif ya. Iya. Kalau saya bilang sebenarnya di dunia ini semua juga dengan pakaian bagus juga itu memanipulasi ya. Ketika dia berdandan juga udah manipulasi kan, ya menurut saya begitu. Apalagi operasi plastik, betul. Udah manipulasi habis gitu kan. Itu menurut saya ya. Kalau teman-teman ada pendapat lain tentang manipulasi boleh komen di bawah ya. Nah, mitos yang kedua nih Coach, katanya NLP itu sering disamakan dengan hipnosis karena keduanya melibatkan perubahan pola pikir. Nah, ini juga menarik. Kalau saya cuma menjawab, saya mengatakan iya. Tapi perhatikan sendiri, hipnosis itu sebenarnya bagaimana, kalau memang ada dunia modern banyak mengatakan NLP adalah waking hypnosis. Hipnosis dengan kondisi mata terbuka. Maksudnya pengertian gini pada dasarnya. Hipnosis itu kan orangnya disuruh memejamkan mata. Kalau NLP tidak, bisa nggak kita mempengaruhi seseorang, menterapi seseorang dengan kondisi mata terbuka? Nah, ketika mata terbuka, kita bisa melakukan menghipnosis orang tersebut dalam konteks tadi. Kalau dia mengalami ketakutan bisa disembuhkan, mengalami trauma bisa disembuhkan. Semua proses itu bukan dengan kondisi dihipnosis. Pada dasarnya setiap manusia setiap harinya terhipnosis dan lebih dari 5 kali. Oh iya. Yes. Contoh. Kalau Anda memejamkan mata, jadi kalau kita ngomong kondisi hipnosis itu kan ada yang namanya beta, alfa, theta, delta, gelombang otak. Ini menarik. Kalau orang ketika memejamkan mata atau dia fokus terhadap satu hal, itu disebut terhipnosis. Bukankah tadi Anda bekerja ketika pakai laptop
Anda fokus, Mm-mm. itu terhipnosis. Hmm. Bukankah sebelum tidur Anda antara sadar dan tidak sadar itu mungkin kalau diajak ngobrol bisa, tapi kalau diajak ngobrol besok pagi Anda bilang, ngomong apa semalam? Iya. Itu kondisi hipnosis. Oh. Bukankah pada saat Anda bangun di tengah malam ketika Anda melakukan sholat tahajud, Mm-mm. Anda dalam kondisi kelayangan, Mm-mm. hipnosis. Hmm. Gelombang otaknya. Oke. Ketika bangun tidur, Mm-mm. itu hipnosis. Bawa mobil fokus, hipnosis. Dengar lagu, nangis, hipnosis. Oh iya ya. Berarti lebih dari 5 kali kan? Iya. Hanya NLP sekarang hanya melakukan dari kondisi mata terbuka bagaimana caranya memasukkan segala sesuatu ke pikiran bawah sadar seseorang dengan tujuan tertentu Mm-mm. yang kita memang ingin lakukan. Oke. Masuk Bedanya akal? kalau masuk akal sih kalau misalnya bedanya hipnosis kan dia benar-benar yang tutup mata terus Tutup kayak mata, ibaratnya nggak tarik sadar nafas, gitu. hembuskan nafas, relax, kan ya. Nah itu yang terjadi. Kalau hipnosis enggak, kalau NLP enggak, diajak ngobrol, terapi, selesai. Oke, berasa kayak nggak dihipnosis Kayak nggak malah. hipnosis. Udah ngalamin kan? Iya. Nih. Jadi cuma diajak ngobrol sembuh ya? Iya. Diapain nih sembuh? Nah itulah NLP. Oke, menarik nih. Nah, yang ketiga nih ada nih Coach. Ada anggapan bahwa hanya orang-orang dengan kepribadian tertentu yang bisa mempelajari dan menerapkan NLP. Kepribadian tertentu. Mm-mm. Maksudnya punya uang pribadi. Nah, kalau punya uang pribadi saya setuju. Hanya orang yang punya uang pribadi yang bisa belajar NLP. Enggak, semua orang bisa belajar NLP. Oh, Semua orang bisa belajar NLP, yang penting mau punya kemauan, mau belajar, dan mau praktekkan. mm-mm. Karena banyak orang yang belajar cuman hanya mau belajar tapi tidak mau pernah praktekkan. Maka hasilnya nothing. Iya, betul. Jadi pada dasarnya semua orang selama niat, dia punya niat, pasti bisa. Oke. Walaupun udah belajar pun kalau nggak diterapin juga percuma ya Coach ya? Percuma. Sama aja kayak Adi belajar misal bikin martabak. Dia jago nih bikin martabak. Adi jago, istrinya jago bikin seblak. Mm-mm. Tapi nggak pernah buka warung. Percuma dong. Iya. Ketahuan Feby. Mm-mm. Ya nggak? Dia nggak jago bikin seblak, bikin warung seblak, laku lagi. Mm-mm. Mendingan masalah jago apa nggak jago? Jago. Nggak perlu jago. Oh nggak perlu jago Yang penting lakukan. Uh-uh. Nah gitu maksudnya. penerapannya. Oke. Iya. Nah, yang keempat. Karena filosofinya menarik soalnya Feby. Biar uangnya nggak habis, biar uangnya beranak katanya. muter terus Iya, muter kayak roda. terus. Iya, kayak roda. Oke, Coach. Yang keempat nih, beberapa orang itu meragukan dasar ilmiah dari NLP. Katanya NLP ini tidak berbasis sains. Saya menjawab, bisa gini nih, ini menarik di pertanyaan ini. Segala sesuatu dianggap pseudoscience, pseudoscience kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke. NLP dinyatakan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka disebut pseudoscience. Tapi saya mau kasih gambaran. Ada beberapa orang yang melakukan riset tentang NLP berkaitan dengan percaya diri, berkaitan dengan banyak hal, dan itu terjadi proses kesembuhan, dan itu ada risetnya. Oke. Ada risetnya, memang, tapi risetnya tidak sebanyak riset psikologi. Karena banyakan orang NLP bukan orang latar belakang peneliti dari ilmu psikologi. Peneliti ilmu psikologi biasanya bisa ngebuat riset. Orang NLP kebanyakan orang yang tidak suka riset. Yang penting adalah ngelakuin aja sembuh. Nggak Udah. peduli asal riset apa nggak riset gitu loh. Maka kenapa data risetnya nggak terlalu banyak. Walaupun saya tahu ada teman-teman saya dalam satu buah komunitas NLP tertentu, dia mengumpulkan semua orang-orang bahan riset. Ada. Tapi ya riset-risetnya masih riset-riset kecil-kecilan. Nah, jadi kan biasanya yang namanya riset kan biasanya apa? Ada data minimum. Iya. Ya kan? Nah, saya nggak tahu, ada nggak data minimum berapa kalau melakukan riset? Paling 30 itu Cukup. cukup. Masa 30 udah menutupi mewakili bahwa semua populasi bisa dianggap? Misalkan kayak mungkin di daerah tertentu. Oh, daerah tertentu boleh. Misalnya di daerah Sukabumi 30 orang di terapi stres gitu. Udah bisa. Itu. Ya sebenarnya masalahnya ada yang mau melakukan riset apa enggak? Iya sih. Kalau ada yang mau melakukan riset boleh. Dan sayangnya orang NLP karena harganya juga mahal, nggak banyak kan orang mau melakukan riset. Karena orang yang belajar mahal-mahal itu sudah belajar, praktek, lakukan ya sudah. Yang penting bisa ngelakuin. Dia nggak butuh riset. Oh.
Jadi kan biasanya yang melakukan riset kan adalah orang-orang yang kuliah S2 atau S3 mau melakukan riset. Biasanya begitu. Menarik juga ya kalau misalnya melakukan riset. Ya kalau ada yang mau ya. Iya. Kalau saya kelihatannya tidak ya. Ya. Kalau teman-teman ada yang penting sembuh kan? Iya, benar sih. Belum pernah ada cerita nggak sembuh kan? Ya udah itu aja cukup. Oke. Nah yang terakhir nih Coach, katanya ada mitos nih, ada anggapan bahwa NLP itu adalah solusi ajaib untuk semua masalah. Di mana NLP ini bisa menyembuhkan semua masalah. Waduh, enggak. Saya nggak menganggap itu begitu. Oke. Saya cuma menjawab beberapa, jadi gini, semua hal yang berkaitan dengan mental block itu bisa. Berkaitan dengan stres itu bisa. Berkaitan dengan depresi itu bisa. Berkaitan dengan beberapa gangguan jiwa tertentu, gangguan mental tertentu itu bisa. Tidak semua. Sebagian besar. Gangguan-gangguan psikologi yang berat, saya mengatakan sebagian besar bisa, tidak semua. Nah, begitu juga berkaitan dengan bisnis. Itu juga sama. Berkaitan perilaku anak, sebagian besar bisa, sebagian lagi tidak. Kenapa saya berani mengatakan ini? Saya mohon maaf nih, jadi karena pertanyaan Aulia, jadi saya pertanyaan jawabannya agak gila nih. Aulia pernah mendengar, saya nggak tahu pernah baca buku apa enggak ini, karena kan Aulia jurusan matematik, kalau jurusan psikologi pasti pernah baca. Pernah dengar buku ini nggak? Men from Mars, Women from Venus? Makanya kan. Jadi ada buku, ya, Men from Mars, Women from Venus. Makanya kenapa kalau berdua ngomong itu nggak pernah nyambung. Ya bener dong, cowok sama cowok kadang nggak nyambung. Iya. Kadang-kadang makanya jadi berantem. Dia bilang begini. Jadi kalau wanita gitu ya, ketika ada masalah, dia bisa masuk ke dalam goa sampai di satu titik, nanti dia baru keluar sendiri dari goa, baru kita ajak ngobrol. Kalau pria menganggap wanitanya begitu, nggak enak pria. Pria pengen di-trust, wanita pengen dicintai. Ini kan ada dua yang berbeda nih gitu loh. Jadi dua-duanya nggak pernah nyambung. Yang wanita ngerasa dia nggak dicintai, prianya terganggu trust-nya. Atau tidak merasa dihargai. Dia nggak merasa dihargai, maka dia anggap, lu apaan kok nggak nganggap gue menghargai gue. Itu jadi problem. Nah, kebetulan kenapa saya mau ngomongnya agak gila-gilaan. Penulis bukunya itu adalah namanya Gray, siapa saya lupa, profesor. Dan penulis buku itu, profesor siapa Gray, itu menikah lebih dari 5 kali. Wow. Tapi dia bikin buku, Men from Mars, Women from Venus. Supaya pria dan wanita tidak suka berantem. Iya. Tapi kenapa dia menikahnya lebih dari 5 kali? Jadi masih menikah untuk bikin riset buku gitu? Iya juga. Ya. Jadi balik lagi ya. Tadi pertanyaannya, jadi apakah itu bisa menyembuhkan untuk semua? Saya balik lagi. Betul kalau mau dipakai. Semua cuma buat melakukan penelitian doang. Oh, jadi dia cuma cari kelemahan pria, mencari kelemahan wanita. Udah selesai dari situ ya udah. Terus perbaikinnya gimana? Katanya komunikasi. Come on. Apakah bisa komunikasi bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Komunikasi itu adalah efek kedua. Efek pertama ini bukan komunikasi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan. Makanya kalau Anda tanya, kasus-kasus perceraian dari guru-guru NLP cukup banyak. Yes. Saya nggak perlu sebut nama, banyak kasus-kasus perceraian. Tapi balik lagi, saya bercerai? Enggak, ya kan saya enggak. Tapi pertanyaan menarik adalah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ilmunya nggak dipakai. Dan menganggap bahwa metode itu adalah benar. Karena memang kadang-kadang ada kelemahan di NLP. Kelemahan di NLP adalah pilar pertamanya, pilar saya. Saya itu kadang-kadang tergantung gua. Kalau menurut gua nggak bagus, ya gua nganggap lu jelek, udah selesai. Dan sebaliknya, lu nganggap diri lu bagus, gua jelek, ya udah. Kita berdua kayaknya nggak cocok. Kita sama-sama bagus. Jadi lebih baik kita nggak berkomunikasi lagi. Itu kan bukan mau yang kita mau. Pernikahan itu kan harusnya bersatu. Nah, makanya kenapa saya bilang tergantung belajar sama siapa, gurunya siapa, apa yang dipahami dia, itu sangat mempengaruhi pada hasil yang mau dicapai. Jadi saya nggak bisa menyebutkan itu. Tapi kalau ditanya, bener nggak NLP bisa menghilangkan alergi? Saya mengatakan sebagian besar orang yang saya terapi tentang alergi sembuh. Ada nggak yang nggak sembuh? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Tapi ada yang sembuh? Ada. Pertanyaan, ada nggak yang sembuh dari penyakit kanker? Ada.
Tapi yang sembuh itu karena kita perbaiki, bukan tubuhnya dikasih obat sama kita, tapi mentalnya kita perbaiki. Tapi bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan orang itu jadi sembuh jadi penyakit kanker. Belum tentu cuma karena NLP aja. Itu maksud saya gitu. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sembuh. Misalnya, dia belajar NLP, mindset positif. Dia mungkin makannya sehat. Mungkin dia juga kemo. Mungkin. Nah, kayak gitu loh. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa satu-satu the only one solution adalah ilmu obat dewanya adalah NLP. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang penting adalah dipakai. Gitu aja sih. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman ada mitos lainnya terkait NLP, boleh di kolom boleh komentar. banget tuh mitos apa lagi tentang NLP ya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.